cita-citanya Joshua itu untuk menjadi perwira supaya bisa menikah setelah diwisuda sebetulnya. Kita berkumpul untuk mengawal agar tidak akan ada lagi satupun putra Indonesia yang mati sia-sia. Halo Bedikers. Satu lagi, sosok yang berani membela kematian Brigadir J, Irma Huta Barat. Wanita yang belakangan juga viral di layar kaca karena turut angkat bicara terkait pelanggaran Verdi Sambo yang sampai saat ini masih belum dipenjarakan. Lantas, siapa Irma Huta Barat ini? Apakah ia punya basic di bidang hukum? Jawabannya ada di tayangan berikut. Mari kita bongkar. Menjadi aktivis senior di tanah air, Irma Huta Barat bukanlah nama baru bagi kalangan jurnalis TV, termasuk dalam urusan hukum dan permasalahan di negara Indonesia. Wanita kelahiran 1962 ini sejak kecil telah beberapa kali pindah tempat mengikuti kemana sang ayah dipindah tugaskan. Meski Irma Huta Barat terlahir di ibu kota negara, namun pada usia 5 tahun ia sempat tinggal cukup lama di Palembang, Sumatera Selatan. Dari bangku sekolah dasar sampai tamat di menengah pertama, Irma menyelesaikan 9 tahun pendidikannya di kota berjuluk Empek-Empek itu. Saat masuk ke sekolah menengah atas, Irma Huta Barat pindah lagi ke Surabaya. Di tempat barunya ini, lagi-lagi proses belajar Irma kurang maksimal. Sebab ia kembali pindah ke Jakarta saat ayahnya ditempatkan ke posisi semula. Nah, ketika lulus di SMA, Irma melanjutkan studinya ke perguruan tinggi dengan mendaftar di Universitas Indonesia. Di kampus top tanah air ini, Irma Huta Barat mengambil jurusan sastra dan setelah aku cek di beberapa sumber, ternyata Irma Huta Barat adalah mahasiswa lulusan Fakultas Sastra Rusia. Wah, kapan-kapan boleh kali ya kita tes kemampuan berbahasa Rusia Ibu Irma? Soal jenjang karir, Irma Huta Barat memulai profesinya sebagai jurnalis dan pembawa acara televisi pada tahun 2000. Berarti, Ibu Irma sudah cukup lama menekuni profesinya ini. Jadi Bedikers, jangan heran kalau Irma Huta Barat cukup cerdas dalam berbicara dan menyampaikan pendapat di hadapan publik. Ngomongin itu, salah satu acara terkenal yang pernah dibawakan oleh Irma Huta Barat adalah Today's Dialog yang disiarkan di Metro TV. Sebagai aktivis, Irma Huta Barat dikenal wanita yang berjiwa sosial, perhatian, dan aktif membela hak-hak masyarakat yang ditindas oleh penguasa berkasta tinggi. Ya, contohnya kasus kematian Brigadir Joshua sekarang. Dan Irma Huta Barat sempat berkata kalau ia akan terus memantau sampai keputusan hakim benar-benar sesuai harapan dari keluarga almarhum Brigadir J. Di samping itu, Irma Huta Barat juga memiliki banyak pengalaman di beberapa perusahaan ternama di Indonesia. Sebut saja Direktur GMP, Adcom, Direktur Pemasaran AAA Securities, Juru Bicara Mega Center, Penasehat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Konsultan Komunikasi PT Garuda Indonesia, Konsultan ASEAN Development Bank, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia, dan Wakil Ketua Jakarta Media Center. Diketahui jabatan-jabatan tadi sempat dijalankan dengan baik oleh Irma Huta Barat bahkan sampai sekarang. Irma Huta Barat mungkin masih bekerja di posisi yang strategis itu. Apa iya? Terus, Irma Huta Barat juga pernah dipercaya menjadi konsultan komunikasi di TNI Angkatan Darat. Hebat bukan? Suatu prestasi yang membanggakan untuk wanita cerdas seperti Ibu Irma Huta Barat. Untuk saat ini, Irma Huta Barat menjabat sebagai Ketua Komunitas Civil Society Indonesia. Tak cuma itu, selain berpartisipasi di banyak lembaga perusahaan, Irma Huta Barat juga seorang aktivis yang sangat berperan dalam pendirikan Indonesia Corruption Watch. Jadi nggak ada yang perlu diremehkan ya. Soal pengalaman dan kemampuan berbicara Irma Huta Barat dalam mengungkit barang Verdi Sambo. Padahal nih, kalau kita berpikir lebih jauh lagi, Ibu Irma bukan lulusan hukum apalagi seorang pengacara. The best deh. Buat sesama wanita, aku juga terpukau melihat kemampuan Irma Huta Barat. Tapi, apakah ucapan aku ini sudah benar? Kalau Bedikers masih ragu atau nggak yakin, yuk kita kupas pengakuan Irma Huta Barat dalam membela Brigadir Joshua Huta Barat yang kasusnya sudah tengah memasuki 3 bulan. Untuk kasus ini kita ambil info yang terupdate saja, di mana ada pengakuan kontroversi yang disorot Irma kepada Putri Chandrawati. Belajar Tribun Jatim, Irma Huta Barat mempertanyakan alasan dan bukti mengapa pihak Komnas HAM serta Komnas Perempuan merekomendasi kalau Putri Chandrawati memang benar jadi korban pelecehan dari Brigadir Joshua. Terus kemudian terdapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada saudari PC di
Magelang tanggal 7 Juli 2022. Padahal jauh sebelum pernyataan ini disampaikan Komnas HAM, Polri telah lebih dulu menghentikan proses penyidikan terkait dugaan adanya tindakan pelecehan dari almarhum Brigadir J kepada Putri Chandrawati. Seperti yang kita tahu bersama, kalau mencuatnya kasus Brigadir Yosua Huta Barat pada 11 Juli 2022 kemarin, masih terus menginformasikan perkembangan terbaru dari para tersangka maupun dari pihak korban. Yang heboh dipertanyakan banyak pihak, Putri Chandrawati belum ditahan karena alasan kemanusiaan. Meski semuanya sudah terjawab dan tersebar luas di sosial media, kalau Putri Chandrawati berstatus sebagai tersangka. Namun faktanya istri dari Ferdy Sambo itu tidak ditahan, sebab kondisinya belum stabil dan satu catatan penting, Putri Chandrawati masih punya anak kecil yang usianya baru 1,5 tahun. Nah, hal inilah yang memancing Irma Huta Barat untuk kembali menyampaikan pendapatnya untuk meluruskan kasus Brigadir J sesuai hukum yang berlaku dan disepakati. Berdasarkan laman wahanaadvokat.com, menurut Irma Huta Barat, Putri Chandrawati tak layak dibebaskan begitu saja dari hukum, hanya karena alasan kemanusiaan. Apalagi, Kapolri telah berjanji di depan DPR bahwa akan kembalikan citra kepolisian di tanah air sebisa mungkin, agar kepercayaan masyarakat yang sempat hilang segera kembali. Justru dengan tindakan ini, Irma Huta Barat menganggap Polri malah bercanda dan tak serius dalam menangani kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Kalau memang benar, menurut Bedigers gimana? Oke, sekarang kita sudah tahu kalau aktivis Trikandi Indonesia Irma Huta Barat bersama Kamarudin Simanjuntak, Johnson Panjaitan dan pihak-pihak lainnya tengah memperjuangkan keadilan untuk keluarga besar mendiang Brigadir Yosua Huta Barat. Di samping itu, sampai saat ini, sudah banyak warga yang resah dan menunggu kapan kasus Brigadir bisa terselesaikan. Soal itu kita nggak ada yang tahu. Mending kita kepoin saja seperti apa kehidupan Irma Huta Barat. Melihat akun Instagram pribadinya Irma Huta Barat Official, perempuan yang telah berusia 60 tahun ini adalah wanita sosialita. Meski umur sudah tua dan memiliki 4 orang anak, Ibu Irma masih kerap membagikan aktivitas di luar rumah sesama teman-temannya. By the way, Irma Huta Barat ternyata wanita yang sangat dekat dengan keluarga dan anak-anaknya. Di berbagai kesempatan, Ibu Irma kerap berkumpul bersama seperti keluarga yang pernah bahagia tanpa ada beban. Sayangnya, di tahun 2021 kemarin, Irma Huta Barat resmi bercerai dari suaminya. Dan soal kekayaan Bedigers juga sangat disayangkan karena sampai detik ini belum ada media yang membahas harta dari Irma Huta Barat. Tapi dengan berbagai jabatan dan pekerjaan Ibu Irma sekarang, masa sih ia tak memiliki kendaraan mewah? Aneh kan? Kemungkinan mantan jurnalis TV ini punya beberapa mobil mahal seperti Lexus, Alphard, dan lainnya. Hits, masih ada yang menarik. Dari Irma Huta Barat yaitu hewan peliharaan. Melihat beberapa postingannya di Instagram, Ibu Irma memiliki anjing bernama Putih jenis Samoyed yang harganya bikin sesak nafas. Sebab anjing Samoyed termasuk anjing termahal dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah. Amazing banget kan? Itu baru harga jualnya doang, belum termasuk biaya perawatan dan sebagainya. Jadi menurut Bedigers, sekaya apakah Ibu Irma Huta Barat ini? Silahkan komen di bawah ya.